Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, how's your fasting day? Gimana nih puasanya? This is our first meeting to this video in this fasting month ya. Ini hari pertama kita nih belajar pas lagi puasa-puasa gini. Tetap semangat kan belajarnya? Walau lagi puasa? Semangat nggak? Semangat lah, masa enggak? Belajar itu kan juga termasuk ibadah. Jadi kalian harus tetap semangat walaupun lagi puasa. Nilai ibadah itu selama bulan puasa, insya Allah akan menjadi berkali-kali lipat loh. Jadi, yuk semangat yuk. Oh ya, saya sengaja mulai menggunakan video ini lagi. Berhubung kalian kan sudah mulai melaksanakan praktek produktif secara bergaya lagi nih. Jadi kan kalau misalkan saya Zoom meeting, kalian mungkin hanya akan ada setengah-setengah aja. Nah, jadi supaya semuanya bisa belajar, saya akan menggunakan atau menjelaskan materi saya ini melalui video. Okay, so this is the third part of narrative lessons, synonym and antonym. Today we are going to learn the strategy so we can ace the vocabulary questions so easily. So, di tahun pertama ini kalian akan pelajari 4 reading strategies. Tiganya sudah. Tinggal yang 4 yang terakhir yang belum. Yang pertama itu kemarin kalian sudah mempelajarinya di bagian recount. Itu ada yang namanya skimming, lalu yang kedua itu ada yang namanya scanning. Nah, masih ingat kan? Nah, ini sudah kamu pelajari di bagian recount. Semester ini juga, semester yang kedua, di yang pertama kemarin kita belajar tentang recount, ada reading strategies yang skimming and scanning. Masih ingat kan ya? Jangan sampai lupa loh. And then yang ketiga, ini sudah kamu pelajari di semester lalu, di semester 1, paling pertama banget setelah belajar pas kalian mempelajari tentang pronoun, ini adalah tentang word reference. Ini juga sama. Jadi word reference ini pun juga keluar di reading questions. Nah, yang terakhir ada synonym and antonym. Nah, gimana sih nih strateginya untuk mempelajari synonym dan antonym? Yuk kita bahas yuk. Jadi, sebelumnya mungkin kamu bertanya-tanya, pertanyaan tentang synonym antonym itu seperti apa sih? Nah, have you ever found a question like this? What's the synonym of? What's the similar meaning of? What's the closest meaning? Or the word has the same meaning with blah blah blah. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengindikasikan tentang synonym atau persamaan kata. Atau mungkin kamu juga pernah mendengar atau melihat atau ketemu sama soal yang pertanyaannya seperti ini. What's the opposite meaning of blah blah blah? What's the antonym of the word blah blah blah? Nah, ini pun juga sama. Kalau yang tadi persamaan kata, kalau ini opposite-nya atau lawan katanya atau antonim ya. Terus gimana sih nih cara mempelajari atau cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini? Nah, bingung kan? Nah, tentunya memang kita itu harus mempunyai banyak sekali kosakata. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus mempunyai banyak sekali kosakata. Itu syukur-syukur pertanyaan yang ini keluar itu adalah tentang lawan kata atau persamaan kata yang sudah kita pahami atau familiar. Tapi gimana nih kalau misalkan kita tuh nggak ngerti, nggak paham tentang kata yang tentang suatu kata yang ditanyakan tentang lawan atau sinonimnya, gitu, lawan kata atau sinonimnya atau persamaan katanya. Nah, contoh, this is the example questions. Ini example questions dari yang kemarin sudah kita bahas ya di video yang sebelumnya. Ini tentang yang the Chinese year of the ox. Contoh soalnya. Nah, ini ada teksnya. He kindly allowed the rat to ride on his back, but when he was close to the other side of the river, the snaky rat jumped off the ox's back and arrived first. Paragraph 3, line 4 to 6. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan vocabulary itu seperti ini. Jadi ada teksnya dulu, baru nanti ada pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, the bolded word, kata yang dicetak tebal, bolded itu dicetak tebal, snaky has the similar meaning with. Nah, ini pertanyaannya kan, has the similar meaning with. Nah, similar meaning itu kan arti yang sama, arti yang mirip. Ya, dengan kata itu adalah sinonimnya. Nah, kira-kira the synonym of sneaky itu apa? Apakah kind, generous, gently, or sly? Apa nih? Ini agak berantakan ya. Gimana? Kira-kira jawabannya apa? Kemarin kan sudah menjawabnya apa? Betul. Jawabannya adalah yang sly. Jawabannya adalah sly. Ya, wah ini ya harus yang buat ini di ini kenapa dia turun begini longsor? Gitu lagi. Nah,
Kalau misalkan kalian udah tahu ya paham konteksnya snake itu apa, pasti bisa menjawab dengan mudah. Oh, jawabannya adalah sly. Tapi how to solve the questions when we don't even know what snake is? Tapi gimana nih kita menjawab pertanyaan tersebut kalau kita tuh nggak tahu apa arti kata snake itu sendiri? Snake itu apa sih? Snake itu apa sih? Gitu. Kita nggak tahu apa arti kata sneaky. Sneaky di sini artinya itu adalah licik. Nah, di sini sinonimnya itu adalah yang nggak mungkin kind dong. Kind kan baik, generous juga artinya baik, gentle juga artinya lemah lembut. Nah, kalau di sini yang tepat adalah sly. Sly juga itu artinya licik. Jadi kalau misalnya kita tahu artinya kita gampang mengerjakannya. Tapi gimana nih tadi kalau kita nggak tahu konteksnya apa itu sly? Kita nggak ngerti apa nih sih sly, bukan sly, apa sih sneaky? Kita nggak tahu apa itu sneaky. Gimana nih? Nah, ada caranya. We will use the context clues reading. Ada 7, ya, we have 7 context clues reading, so let's use it. BTW apa sih 7 itu? 7 clue-nya. Nah, jadi memang untuk mengerjakan soal-soal vocabulary itu kita punya beberapa clue yang bisa kita gunakan di dalam memecahkan soal tersebut. Ada 7 nih di sini nih, 7 clue dalam konteks reading. Nah, lanjut kita bahas satu persatu, dimulai dari word parts. Word parts, tadi apa sih nih word parts? Nah, from this clue, you have to break down the different parts of the word. Base word, word stem, or root word, prefixes, suffixes to figure out what it means. Nah, di sini contohnya nih, bagaimana sih cara kita membreakdown? Contohnya itu, oh ya, ketika misalkan kamu bingung nih, apa sih dimaksud dengan word stem? Apa sih itu prefix? Apa sih itu suffix? Nah, ini ada di sini contohnya. Some words have yang namanya prefix only. Jadi dari kata misalkan, kita ambil contoh katanya itu dari kata read, membaca, read. Kadang read itu dia bisa ada imbuhannya dalam bahasa Inggris. Imbuhannya itu bisa berupa prefix. Prefix itu adalah imbuhan di depan. Di sini ada imbuhan tambahannya reread, gitu, membaca kembali. Ada juga artinya itu dia bisa mendapatkan suffix atau imbuhan di belakang. Di sini contohnya imbuhan belakangnya itu ing, reading, kita jadi membaca, atau read pakai s atau pakai dia nggak ada ya, karena kalau read dia sama. Kata kerja keduanya itu kata dengan tulisan yang sama tapi bacanya beda. Ingat ya, read, read. Nah, jadi suffixnya dia cuma ada ing sama s. Lalu ada atau bisa keduanya, both a prefix and a suffix. Pre-reading. Nah, ini ada kata pre sebagai imbuhan di depan atau prefix, dan imbuhan di belakangnya itu ing atau suffixnya itu ing. Jadi pre-reading gitu. Atau juga bisa a combination. Nah, a combination ini bisa lebih dari 2 atau 3 imbuhan. Kalau tadi kan ada buat prefix suffix, itu ada di depan belakang. Nah, ini combination. Depannya ada unreadableness, ketidakbacaan ya. Unreadableness. Nah, ini kan ada un sebagai prefix, lalu suffixnya ada 2, ada able sama ness. Jadi ini combination. Atau neither, sama sekali nggak ada. Jadi ya read aja gitu. Ini sebagai best stemnya atau best wordnya atau stem wordnya. Jadi ya udah, ini jadi base-nya aja. Root apa tadi disebutnya best word atau root word atau word stem. Tuh ya. Nah, ketika kita tadi sudah bisa membedakan atau kita sudah bisa membreakdown kata dasarnya dengan imbuhannya, kita bisa mulai mencari tahu apa itu artinya. Contohnya dari kata discrimination. Discriminations ini kan di breakdown jadi discrimination. Dis itu artinya not atau tidak, opposite of atau kebalikannya, atau reverse, deprive of, apart, away. Ini arti kata dis itu tuh macam-macam. Nah, kamu kalau misalkan mau tahu berbagai macam artinya, arti-arti dari berbagai macam imbuhan, kamu bisa browsing. Saya nggak akan bahas di sini karena itu bisa jadi satu video sendiri yang panjang sekali kalau kita bahas tentang suffix ini ya. Kalau kita bahas tentang prefix atau suffix ini panjang sekali. Jadi nanti kamu silahkan cari sendiri di internet, itu sangat banyak. Kamu tinggal buka, googling, cari, baca, pahami. And then ada kata crimin, nah artinya verdict, juridical decisions or judgment. Yang terakhir ada Asian yang terakhir ya, indicates that the word is a noun. Nah, Asian ini adalah sebuah imbuhan belakang yang mengindikasikan bahwa kata tersebut yang tadinya dari kata crimin itu mungkin tadinya apa menjadi sebuah kata benda. Nah, lalu kita di sini bisa dengan kita membreakdown ini, kita jadi ngerti nih, oh discrimination tadi kalau crimin itu adalah suatu
keputusan yang adil, judicial decisions. Tapi ketika ada kata imbuhan dis, yang berarti tidak adil, berarti judgment itu tidak adil gitu. Dan ada kata Asian yang mengindikasi bahwa ini adalah sebuah kata benda gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia sih sebenarnya kalau discrimination diartikan menjadi diskriminasi, dan kita sudah tahu apa itu arti kata diskriminasi gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan ini berlaku untuk kata-kata yang kita tidak tahu, tadi contohnya kayak ada pre-reading atau unreadableness, kita tahu ada kata un itu tidak artinya, sama seperti this, arti tidak. Read kan baca, able bisa dibaca. Kalau readable bisa dibaca, tapi kalau unreadable tidak bisa dibaca. Ada kata ness juga sama seperti Asian, itu adalah suffix yang mengindikasikan bahwa dia adalah suatu kata benda. Kalau kata benda kan berarti biasanya ditambahkan kata tidak bacaan, tidak bisa dibaca, tidak bacaan apa ya. Jadi ini adalah suatu jadi unreadableness itu adalah ketidakbacaan. Ribet ya, rempong ya, karena tadi combination ada beberapa contoh-contoh atau imbuhan-imbuhan yang melekat pada kata read itu sendiri. Next, definition. Nah, dianya look for definitions for an explanation within the sentence. Nah, kadang sometimes dalam satu kalimat ya, atau mungkin ada di kalimat yang berbeda dari kalimat yang terdapat suatu pertanyaan vocabulary tersebut, itu terdapat suatu definisi atau penjelasan. Contoh, discriminations or unfairly targeting one or more groups by those who perceive themselves to be superior can cause distress. Nah, di sini contohnya di sini. Ini kepanjangan, kebanyakan ini yang di garis bawah ya, harusnya cuma sampai superior. Can cause distress itu lanjutan dari kata discrimination can cause distress itu ya kalau kalimat ini. Cuma di sini ada kata or sampai yang dari unfairly sampai superior itu adalah suatu definition atau explanations yang menjelaskan tentang diskriminasi. Jadi dari kalimat tersebut kita jadi tahu, oh, diskriminasi itu adalah unfairly targeting one or more groups by those who perceive themselves to be superior. Nah, jadi ternyata itu diskriminasi adalah hal yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merasa dirinya superior dan dia menargetkan satu atau dua orang gitu kan. Nah, ini diskriminasi ini bisa menyebabkan stres katanya. Nah, dari yang kata or itu kita bisa mengerti, oh konteksnya berarti kalau diskriminasi adalah seperti itu. Atau contoh lain lagi, dari kata vulnerable. Kita tidak tahu apa sih itu artinya vulnerable. Nah, vulnerable ini kita adalah dari contoh kalimat ini, vulnerable people are often times in need of protection under certain laws so others cannot take advantage of them. Nah, jadi dan ternyata dari kalimat ini ada definisinya juga, ada explanationnya. Vulnerable people adalah mereka itu orang yang membutuhkan perlindungan. Orang-orang yang membutuhkan perlindungan adalah vulnerable people, karena memang kalau dalam arti kata itu sendiri, arti kata vulnerable itu sendiri adalah orang yang mudah diserang. Jadi dia butuh perlindungan. Ini kan ada explanationnya. Nah, ini kan jadi berketerkaitan. Jadi kita bisa mengerti konteksnya dari situ. Jadi definition juga bisa kita cari, kita bisa menggunakan konteks definition atau explanation ini untuk memahami arti dari kata yang ditanyakan. Next ada sinonim. Nah, ini kalau langsung yang enak nih, kalau ada sinonimnya, ada the word next to the unknown word can be a clue that there is a synonym. Discriminations or bias. Nah, can cause distress toward the targeted group. Nah, ini langsung ada nih di sini dengan kata-katanya. Markernya di sini tandanya ada kata or ya. Contoh yang kedua, when people know that they are vulnerable or defenseless, nah, they tend to protect themselves to avoid harm. Nah, jadi kan di sini langsung kita tahu, oh, ternyata discrimination itu artinya sama kayak bias. Vulnerable artinya sama dengan defenseless, gitu. Jadi kita bisa menggunakan clue ini. Cuman ingat ya teman-teman, jadi memang tidak semua kalimat itu autornya baik seperti ini. Cuman ketika autornya baik, dia menampilkan beberapa clue di dalam teksnya, ini kita bisa gunakan. Jadi kita bisa melihat dari clue-clue apa sih yang diberikan oleh si penulis di dalam teksnya. Lanjut, contoh yang keempat ada example. Providing examples of the unknown word can give readers a clue to the meaning. Contohnya, like shunning smokers in a restaurant by making them satisfy their habit outside. Discrimination targets a perceived undesirable group. Nah, ini ada like shunning. Nah, di sini dia dikasih tahu nih discrimination itu tuh seperti apa sih? Nah, dia memberikan example-nya dengan cara seperti the shunning smokers, seperti ini para ya, ini contohnya kan, like shunning smokers in a restaurant by making them satisfy
their habit outside. Nah, ini kan adalah contoh dari diskriminasi. Artinya ini seperti ini. Seperti mengucilkan para perokok di restoran dengan membuat mereka melakukan habit ini, kebiasaan mereka di luar ruangan. Diskriminasi menargetkan kelompok yang dianggap tidak diinginkan. Nah, jadi kan para perokok ini kan merupakan grup yang tidak diinginkan dalam ada society, di masyarakat gitu kan. Jadi dia dikucilkan, didiskriminasi. Jadi kalau mau merokok, biasanya kan memang ada dalam satu restoran tuh ada yang namanya smoking area. Smoking area tuh biasa di luar, nggak boleh di dalam, karena dalam pakai AC ada dan segala macam gitu kan. Karena tidak semua orang tuh suka dengan asap rokok. Ini kan salah satu contohnya. Sama juga vulnerable people such as young children, the elderly, or handicapped individuals might have protections under certain laws. Nah, ini kan di sini ada kata such as. Jadi kata like sama such as ini yang mengindikasikan sebuah contoh. Ini bisa dijadikan clue kalian dalam memahami konteks diskriminasi dan vulnerable tersebut. Ini kan vulnerable people, orang-orang yang vulnerable tuh contohnya adalah anak kecil, orang tua, atau misalkan yang mohon maaf, orang-orang yang cacat, handicap itu yang dia memiliki kekurangan. Itu yang mereka membutuhkan may have protections under stand laws. Dia punya suatu perlindungan hukum gitu. Next, antonym. Nah, opposite informations about the unknown word can be offset by the word or phrases such as unlike, as opposed to, different from. Nah, contohnya di sini. Kata discriminations. Nah, ini langsung dikasih nih. Nah, kalau tadi kan ada yang bingung, nah ini contohnya nih, as opposed to fairness for all people. Nah, jadi langsung di sini dikasih contohnya berupa antonim. Ada kata as opposed to. Discriminations atau diskriminasi berlawanan dengan fairness for people or for all people. Nah, ini kan merupakan contoh antonimnya ya, berlawanannya ya. Jadi kayak diskriminasi berlawanan dengan as opposed to, berlawanan dengan fairness for all people, berlawanan dengan keadilan untuk semua orang. Nah, can have damaging effects on a targeted group. Nah, jadi diskriminasi adalah ini lawan dari fairness gitu. Lalu ada vulnerable people, unlike those who can stand up for themselves. Nah, ini kan juga sama nih, ada kata unlike sebagai markers bahwa si autor atau penulis menuliskan antonim, menyebutkan antonim dari kata tersebut. Vulnerable people, unlike tidak seperti, unlike itu arti tidak seperti. Kalau like kan seperti, unlike tidak seperti mereka yang bisa stand up for themselves, yang bisa melindungi diri mereka sendiri gitu. Nah, jadi itu adalah contoh-contohnya ya, bisa pakai example, bisa pakai synonym, bisa pakai antonym. Next, yang keenam ada analogy. The idea comparisons of the word help to determine what it means. The ill effect of discriminations are like hateful, wicked, tendrils gripping the heart. Nah, jadi ini ada comparison, perbandingannya menggunakan contoh yang lain. Jadi kayak lebih, di sini ada katanya the ill effects of discriminations are like hateful. Nah, jadi menganalogikan bahwa ini efek dari penyakit diskriminasi ini adalah hateful, kebencian, wicked, tendrils gripping the heart. Jadi wicked, tendrils gripping the heart ini kan adalah suatu analogi. Contohnya juga nih, ada vulnerable people can be like fragile glass in a need of care and attentions. Vulnerable people, orang-orang yang lemah, ini nih mereka nih seperti gelas yang mudah pecah. Rentan, mudah pecah gitu katanya. Ini saking lemahnya, ini seperti fragile glass gitu kan, gelas-gelas yang gampang pecah gitu. Dia analogikan seperti itu. Jadi di sini tuh analogi membantu pemahaman juga tentang kata yang ditanyakan tersebut. Tuh. Dan yang terakhir, apositif. Nah, ini kalau misalkan tadi bingung, apositif itu yang seperti apa sih? Jadi secara struktur grammar, jadi apositifnya adalah yang saya tadi bilang, ketika dalam satu ini kamu bisa lihat nih yang digaris bawahi, the act of showing bias to one group. Nah, itu kan dia diapit oleh 2 koma. Itu yang disebut dengan apositif. Dalam struktur kalimat bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia juga kayaknya ada deh. Itu disebut apositif gitu. Jadi dia diapit oleh, itu adalah pemberian informasi tambahan. Apositif itu memberikan informasi tambahan mengenai kata sebelum ada koma itu, sebelum diapit kata koma 2 ini kan ini belum ada kata ini kan ada di tengah-tengah sebelum kata diskriminasi kan. Jadi yang the act of showing bias to one group itu adalah menjelaskan atau memberikan informasi tambahan tentang si diskriminasi itu. Di sini malah disebutkan penjelasannya ya. Nah,
Kan di sini kan disebutkan a positive itu can provide a definition, synonym or example. Kayak tadi di sini ada juga example, ada juga synonym. Tapi kalau misalkan ini, contohnya di sini adalah memberikan definisi. Discriminations, the act of showing bias to one group, atau the elderly and handicapped, vulnerable groups of individuals. Nah ini the elderly and handicapped ini kan adalah contoh tadi ya. Dan dia positifnya memberikan contoh. Dia bisa di tengah-tengah, kalau di tengah-tengah dia diapit 2 koma, tapi kalau di bagian depan dia hanya 1 koma biasa aja. Cuman dia tidak ada kata-kata yang lainnya, cuman itu aja. Ini kan kayak the elderly and handicapped, orang tua dan orang yang mohon maaf cacat. Vulnerable groups of individuals have laws to protect them from unethical individuals. Gitu. Oh ini salah ini nih. Ini salah di garis bawah, harusnya tuh yang di garis bawah adalah yang vulnerable groups of individuals itu ya. Jadi vulnerable group of individuals itu menjelaskan si elderly sama handicapped gitu maksudnya. Nah, jadi itu guys, itu ada 7 konteks clue reading dalam memecahkan apa sih nih, untuk mencari tahu apa sih nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam vocabulary tersebut. Tuh. Sampai sini udah paham belum? Lumayan gampang ya, tapi memang tadi seperti yang sudah saya bilang, tidak semua penulis itu menuliskan yang seperti itu. Tapi biasanya kalau dia penulis yang handal, penulis yang baik, terutama penulis pembuat soal yang baik akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang itu. Dia bisa menggunakan strategi-strategi itu. Jadi kamu bisa lihat tadi dari word parts-nya, kamu bisa melihat clue-nya itu dari sinonimnya, example, atau misalkan tadi dari analogi, ada sinonim, antonim, definitions, macam-macam ya. Kamu bisa menggunakan salah satu dari hal tersebut. Nah, lalu ada lagi nih contoh-contoh strategi yang lain to ace the vocabulary questions. To ace, untuk menguasai, untuk memaster. Master menguasai sama ya, master or ace sama. Jadi supaya kita nilai vocabnya itu bagus. Strategi yang pertama, connect the word to the one you already know. Strategi yang kedua, understand through the context. Nah ini understand through the context using the 7 context clue reading. Ketiga, check if the word is an adjective, adverb, verb, or noun and eliminate incorrect choices. Nah jadi yang ketiga, kamu cek apakah kata tersebut yang ditanyakan itu sebuah adjective, sebuah adverb, verb, noun, atau apa gitu. Dan setelah itu kalau kamu sudah bisa memastikan, kamu bisa eliminasi incorrect choices, pilihan-pilihan jawaban yang tidak tepat. Tuh, maksudnya gimana sih strategi 1, 2, 3 ini? Yuk kita bahas lagi. Oh iya, sebelumnya, strategi ini saya ambil dari TOEFL Reading Question Type Vocabulary Questions by www.bestmytest.com. Nah, strategi yang pertama tadi, connect the word to the one you already know. Gimana caranya nih? This strategy means you can always try to connect the unknown word with a word in the same sentence that you do know. Jadi strategi ini itu berarti kamu tuh selalu bisa mencoba untuk mengkoneksikan kata yang tidak diketahui tersebut dengan kata yang ada dalam kalimat tersebut yang kamu sudah tahu artinya apa. Contoh. Nah, ini ada pertanyaannya. The assessment of past rises and falls in sea level requires study of submerged land surfaces of the coast and of elevated beaches on land. Raised beaches are remnants of former coastlines at a higher level relative to the present shoreline and visible. For instance, along the California coast north of San Francisco, the height of a raised beach above the present shoreline, however, does not generally give a straightforward indications of the height of a former sea level. Nah, the word remnants in the passage is closest in meaning to, nah ini kan closest meaning. Sama nih, kata remnants tadi, itu ternyata apa sih? Closest meaning itu sinonimnya apa sih? Apakah remains, regions, prints, or origins? Nah, kita bisa lihat bahwa kita bisa mencari tadi kan, connect the word to the one you already know. Kita nggak tahu arti kata remnant itu apa. Kita nggak tahu. Lalu kita cari nih, kira-kira apa kata yang kita sudah tahu. Oh, kita tahu ada kata former. Former itu ada yang sebelumnya. Ini kan ada raised beaches are remnants of former coastlines of former. Nah, kita bisa lihat di sini nih. So the answer is A. Dari kata former itu tadi kita bisa
mencoba menebak bahwa arti yang mirip-mirip dengan kata remnants adalah ya remains gitu. Karena tadi kata former itu sendiri, tadi kata former ini yang artinya yang lalu atau yang sebelumnya itu ya remains, sisanya. Yang sebelumnya kan berarti sisa-sisanya gitu kan, bukan region, bukan pins, bukan origins, tapi remains gitu. Jadi koneksikan dengan kata yang sudah kamu ketahui dalam kalimat tersebut. Strategi yang pertama. Strategi yang kedua, understand through the context. Understanding the context of a passage is another helpful strategy for capturing the meaning of a highlighted word in this type of questions. Contoh nih, ini ada pertanyaannya. The word retarded in the passage is closest in meaning to bla bla bla. Ada disguise, added to, made possible, slowed down. Nah, ada kata retarded. Nah, kita di sini. Kita langsung lihat nih contohnya. Jawabannya adalah yang slow down. Let's first simplify the meaning of the sentence that contains the prompt word. Nah, kita simplify dulu nih. Kita lihat kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan. Kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan dari kata release kan. The release of heat energy is retarded by tall vertical city walls that do not allow infrared radiation to escape as readily as does the relative level surface of the surrounding countryside. Nah, now we can use the context to answer. So what are they doing? It's going to be something similar to not allowed. Nah, ada kata not allowed di sini kan? Ini kan dari kata by the tall vertical city walls that do not allow infrared radiation to escape. Yang tidak mengizinkan radiasi infrared itu kabur, to escape. Berarti we can eliminate the choices B and C. Kalau karena ini ada kata not allowed, berarti kan nggak mungkin ditambahkan. Tidak mungkin juga made possible. Made possible kan jadi mungkin. Can heat energy be disguised? Bisa nggak sih? Nah ini kan tinggal jawabannya kan berarti tinggal antara A sama D. Bisa nggak sih heat energy itu di disguise? Disguise itu disamarkan. Nah tapi kan nggak mungkin. Energi nggak mungkin bisa disamarkan seperti itu. Maybe it doesn't seem to match up the quite right. Nah jadi making D, jadi jawaban D ini nih, our best choice here. Jadi jawaban D yang paling tepat, slow down. So the sentence is saying that the city walls slowed down the heat energy, which fits the rest of the passage. Jadi kadang itu tadi ya, kita kan tadi bisa melihat nih, kita bisa pakai tujuh yang clue tersebut, lalu kita cocokkan, dan kita pun bisa mengganti kata yang di ini, yang kata retarded kita ganti dengan kata yang menjadi artinya dalam yang menjadi jawabannya di dalam kalimat tersebut. Kalimat tersebut kalau diganti sama jawaban ini cocok nggak? Itu kan kayak tadi nih misalkan the release of heat energy is disguised, nggak cocok. Is added to, nggak cocok. Made possible, nggak ada. Is slowed down. Nah ini cocok nih. Jadi jawaban itu adalah yang ini. Ini bisa juga menggunakan strategi yang nebak-nebak seperti itu. Tapi nebak-nebaknya jangan nebak-nebak coba-coba jadi, jangan asal doang, atau pakai kancing. Kalau coba menebaknya through the context. Ya. Next, nih yang terakhir, strategi yang ketiga, check if the word is adjective, kata sifat, adverb, kata benda, adverb, kata keterangan, verb, kata kerja, noun, kata benda. Ini baru noun itu kata benda, adverb, kata keterangan, verb, kata kerja, noun, kata benda, and eliminate the incorrect choices. Dan kamu bisa mengeliminasi pilihan jawaban yang tidak tepat. Keep in mind that this strategy is only to help you eliminate incorrect choices. You still need to rely on other techniques to solve the questions. Jadi ini hanya membantu kamu mengeliminasi jawaban-jawaban yang tidak tepat. Kamu tetap harus menggunakan teknik-teknik yang lain untuk menjawab atau untuk memecahkan soal. Contoh, the word unequivocal in the passage is the closest meaning to. Nah, ada kata unequivocal. B is the correct answer, meaning with leaving no doubt. Using this strategy, we know that the word unequivocal is an adjective. Unequivocal is adjective. Ini adalah kata sifat. Ya, ada imbuhan. Kalau yang ada imbuhan al itu tuh pasti adjective. So we can eliminate the choice D, largely. Nah, kalau ada yang imbuhan largely ini, yang ada li-nya, kayak beautifully, largely, slowly, ya itu adalah adverb atau kata keterangan. Nah, nanti kita di materi terakhir bahasa Inggris itu setelah kita belajar naratif, nanti kita akan mempelajari tentang word classes. Akan kita bahas tuh adjective yang kayak gimana sih, adverb itu yang kayak gimana sih, verb yang mana sih, noun yang kayak gimana sih gitu. Tapi untuk sementara saya kupas yang dikit-dikit dulu ya, atau kamu bisa baca sendiri. Nanti baru kita jelasin yang secara lebih detailnya lagi di materi selanjutnya setelah naratif ini. Jadi karena itu adverb, udah pasti kita bisa mengeliminasi jawaban D.
Now let's choose the context to answer both deniable and unclear. Nah, kalau kata deniable sama unclear ini dia sama-sama adjective. Jadi masih kita bisa keep. Kita cari nih apa sih nih arti dari kata unequivocal. Nah, tapi both deniable and unclear carry a negative meaning. Deniable itu kan yang di apa ya? Deny itu disanggah. Dapat disanggah. Unclear tidak jelas. Ada kata clear, jelas. Itu ingat artinya tidak. Jadi kalau clear jelas berarti unclear tidak jelas. Itu mengandung makna yang negatif gitu. But the rest of the passage clearly describe what evidence science found from corporites. Therefore, A and B can be eliminated. Jadi jawaban A sama C itu juga bisa dieliminasi. Jadi jawabannya paling tepat adalah unambiguous. Unambiguous ini nih ambigu, kan tidak ambigu. Jadi kalau misalkan memang dia mengandung negatif ini juga, tapi dari kata ambigu sendiri ini kan ambigu itu kan juga semi-semi negatif ya, ambigu. Jadi tidak ambigu. Kalau tidak ambigu kan berarti kan dia tidak negatif dong gitu. Jadi malah jelas gitu kan. Kalau ambigu gak jelas, tapi kalau tidak ambigu berarti kan jelas. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang ini, yang B gitu ya. Jadi tetap ujung-ujungnya tetap harus menggunakan konteks clue tadi. Nah, ini strategi ini yang membantu untuk memilih mana jawaban yang tepat ini. Jawaban-jawaban yang kira-kira nggak tepat bisa kita eliminasi gitu. Gimana guys? Pusing nggak? Oke ya, pelan-pelan. Nanti kalau bingung silahkan ditonton kembali penjelasannya supaya kamu lebih paham lagi. Tapi mudah-mudahan sih kalian sudah langsung paham. Jadi tadi strategi-strategi yang bisa kamu gunakan untuk memecahkan soal-soal vocabulary ya, reading vocabulary. Nah, kalau sekarang sudah paham, coba deh kita mulai latihan. Yuk latihan yuk. Nah, latihannya kan kemarin di PDF yang saya kasih ke kalian itu ada 3 exercise. Exercise yang pertama dan kedua sudah kita bahas. Nah, berarti sekarang tinggal exercise yang ketiga. So you have to do the exercise 3 on the narrative exercise sheet ya. Nah, kalian bisa menggunakannya itu, nanti akan saya kasih link ya. Kalian mengerjakan jawabannya, kalian gak usah tulis lagi di buku. Kalau yang kemarin kan 1-2 kan kalian tulis di buku. Kalau sekarang kalian pengerjakannya di link yang saya kasih. Jadi di Google Form ya, ada 10 soal. Soalnya itu sama seperti yang ada di dalam PDF, tapi nanti akan saya kasih link lagi supaya kalian lebih mudah mengerjakannya. Oke? Kalau if you have any questions, ada yang mau bertanya? Kalau kalian yang mau bertanya, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab, insyaallah saya jawab satu persatu. Jadi nanti bisa lebih paham lagi gitu. Tapi mudah-mudahan sih penjelasan yang sudah saya jelaskan sudah paham kalian ya. Oke? Well, I think that's enough. Thank you so much for listening until the end. I hope you guys can understand these explanations thoroughly. And yeah, don't forget to do the exercise, okay? So I'm gonna see you very soon. Goodbye. Goodbye for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.